Dalam mengkaji suatu benda atau partikel, kita tidak hanya melihat bagaimana itu geraknya, berapa besar gayanya, berapa besar kerjanya, dan energi apa saja. Namun juga ada interaksi antar benda dan dengan lingkungannya. Nah, ini ada kaitannya dengan momentum dan impuls. Nah, di sini ada bis dan ada mobil. Seperti yang kalian ketahui juga, kalau massa bis lebih besar dibandingkan dengan massa mobil. Coba dari kedua benda ini, yaitu bis dan mobil, ketika mereka sedang bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, kira-kira yang sulit berhenti itu yang mana? Apa yang ini, yang bis atau yang mobil? Otomatis jawabannya adalah bis. Kenapa? Karena bis memiliki massa yang lebih besar, otomatis dia memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan mobil. Itu ya. Nah, sekarang kaitannya bagaimana? Kalau seandainya ini mobil, ada dua mobil sedan. Yang pertama kecepatannya 100 km per jam. Yang kedua 50 km per jam. Kira-kira yang sulit berhenti yang mana? Otomatis mobil yang kecepatannya 100 km per jam. Kenapa? Karena memiliki kecepatan yang lebih besar sehingga momentum atau kemampuan dia untuk berhenti itu lebih susah. Berarti ada kaitannya hubungan antara massa dan kecepatan terhadap momentum. Nah, sekarang di sini benda yang berat memiliki momentum yang besar. Oke. Dan dibutuhkan gaya yang besar untuk menggerakkan maupun menghentikannya. Oke, berarti ini sesuai ya sama yang tadi kita contohkan. Kemudian setelah itu juga gaya memiliki pengaruh dalam momentum jelas dan impuls. Nah, di sini ada peristiwa tabrakan dua buah benda atau kendaraan contohnya. Kemudian pantulan, kemudian sundulan dan tendangan bola biliar, dorongan roket. Bagaimana cara menghitung kecepatan peluru dengan bandul? Benda jatuh merupakan contoh momentum dan impuls. Ini. Ketika ini, nanti kita jelaskan bagaimana impulsnya dari kejadian ini. Kemudian, ini selain itu juga, ini momentum adalah pembesaran vektor, memiliki nilai dan arah. Nah, ini kembali, ini tuh penjabaran dari rumus hukum 2 Newton. F sama dengan M dikali F. Bahwa di sini hanya itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu sehingga diperoleh. Nah, ini rumus dari momentum adalah P sama dengan M dikali P, perubahan kecepatan. Oke, di sini sebuah bus yang memiliki beban yang berat jika bergerak dengan kecepatan tinggi, maka bus tersebut memiliki momentum yang besar dan terkadang tidak dapat dikendalikan. Oke. Kemudian ini rumusnya nih, P sama dengan M dikali P, P-nya momentum, kilogram meter per second, satuannya M sama dengan massa, kilogram, P sama dengan kecepatan, M per second. Nah, di sini ada dua kejadian nih. Ada mobil, kemudian dia ada motor. Sama-sama melaju. Ternyata ketika di sini mereka bertabrakan. Nah, ada dua kasus. Tapi yang di sini yang diketahuinya dulu momentum total kedua kendaraan sesaat sebelum tabrakan. Otomatis ada dua ya. Ini momentum pada sepeda dan momentum pada mobil. Nah, ini rumusnya ini. P tot sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 P1 P2 cos alpha. Cos alpha berarti sudut yang dibentuknya ya. Nah, di sini P1-nya momentum benda 1, P2-nya momentum benda 2. Mencari P1 berarti M1 dikali P1. Massa
1 dikali kecepatan pada benda satu. Kemudian P2 adalah M2 dikali V2. Itu untuk sebelum tabrakan. Nah, nanti pun di akhir pun akan ada istilah ketika mereka sudah bertabrakan, ada momentum setelah tabrakan. Ini gini aja dulu sebelum. Oke, ini boleh dicoba contoh soalnya. Di sini suatu peristiwa tabrakan tumbukan terjadi pada selang waktu tertentu. Gaya tumbukan pada selang waktu tertentu disebut sebagai impuls. Kalau seandainya di sini nih ada orang yang dia lagi mau golf ya, otomatis ketika di sini ini keadaan posisi bola dia diam. Kemudian ini diayunkan, dikenakan ke sini, tepas dia mengakibatkan perubahan momentum, otomatis si bola ini akan bergerak. Nah, ketika selang waktu tertentu yang mengakibatkan terjadinya perubahan momentum, itulah yang dinamakan dengan impuls. Oke, sehingga ini rumusnya yaitu I impuls sama dengan gaya dikali selang waktu. Ya. Nah, ini juga ada penjabaran rumus dari hukum Newton, ternyata ada kaitannya F sama dengan M dikali. Nah, ini diketahui bahwa ini rumus impuls adalah rumus momentum, merupakan perubahan momentum. Jadi ketika terjadi perubahan momentum, otomatis itu akan menghasilkan impuls. Nanti boleh ini kita coba soalnya. Ada yang dinamakan dengan hukum kekekalan momentum. Ini apa? Yaitu kekekalan momentum itu peristiwa momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Otomatis tadi kejadian ketika mobil dan sepeda sebelum bertumbukan, ini adalah seketika mobil dan sepeda motor sudah bertumbukan. Biasanya diketahui ini M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1. Nih, kecepatan setelah tumbukan di benda satu. Dan ini adalah kecepatan tumbukan kedua setelah terjadi tumbukan. Oke, sehingga hukum kekekalan ini energi kinetik bahwa pada peristiwa tumbukan. Nah, ini ada kaitannya dengan energi kinetik. Nah, dari penjabaran ini akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini itu apa? Ini menyangkut dengan istilah elastisitas atau restitusi, yaitu merupakan tingkat kelentingan suatu benda dalam hal tumbukan. Ada kalanya ketika mobil bertuburukan dengan mobil, otomatis ada yang terpental ke belakang, ada yang terpentalnya itu ada yang satu diam, kemudian ada yang dua-duanya. Nah, ini berkaitan dengan istilah elastisitasnya. Jadi untuk mengetahui berapa nilai elastisitas, kita cukup memasukkan ini sama dengan P1 aksen dikurangi P2 aksen per P1 dikurangi P2. Itu yang berkaitan dengan momentum dan impuls, serta di akhirnya ada diketahui bagaimana cara mencari elastisitas. Untuk kali ini yang telah Ibu bahas yaitu tentang momentum dan impuls. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.